kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini kita bisa berkumpul di Hotel Amal Rosa ini. Dan pertama saya juga ucapkan selamat datang ya kepada Bapak dan Ibu yang datang dari jauh. Kita semua ini adalah yang kita undang adalah Bapak dan Ibu petani, Bapak Dedi. Jadi yang pertama saya sapa dulu yang dari Sumbawa. Berapa orang yang dari Sumbawa? Tolong tunjuk tangan. 36 Iya, 36 orang. Luar biasa. Alhamdulillah. Selamat datang di Kota Bandung, Bapak ya. Saya rasa mungkin dari kemarin perjalanan sangat jauh sekali. Kemudian yang dari Subang. Subang berapa orang? Iya. Oke, terima kasih banyak walaupun Subang masih Jawa Barat, tapi kami juga terima kasih ya atas kehadirannya di Kota Bandung. Terakhir dari Banjarnegara, berapa orang Banjarnegara ya? Banjarnegara masih tetap semangat ya. Oke, baiklah kepada ibu semua, pada pagi ini kita berkumpul di sini adalah untuk kita sebenarnya lebih banyak bersilaturahmi ini Bapak Ibu. Silaturahmi dan ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu semua. Sengaja kami mengundang kemari karena kita ingin menyamakan pemahaman dan persepsi kita untuk pelaksanaan kelanjutan dari proyek Upland ke depan. Nah, kita sudah bersama-sama sudah hampir 3 tahun telah melaksanakan kegiatan ini secara bersama. Kita telah merasakan suka dan dukanya melaksanakan kegiatan Upland, dan pada hari ini kita di sini sengaja kami undang untuk berkumpul untuk mendiskusikan lagi ke depan kegiatan yang sebenarnya lebih berat dari apa yang telah kita lakukan di awal-awal kegiatan. Kalau dalam kegiatan awal kita dulu lebih banyak mengerjakan hal-hal yang terkait teknis, yaitu adalah infrastruktur, kemudian melaksanakan safrodi, kemudian melakukan budidaya. Nah, terakhir ada sebelum penyelesaian proyek ini kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih berat lagi, karena dalam perjalanan kita ternyata kita mengalami beberapa banyak hal, beberapa banyak kendala yang mungkin sama-sama akan kita diskusikan di sini. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan maaf dari pimpinan kami, yaitu manajer Project Upland, yaitu Bu Faraka. Tadi malam beliau pesan kepada saya bahwa beliau tidak bisa membuka acara ini karena dalam waktu yang bersamaan di Kota Bandung ini ada kegiatan Upland Bapak dan Ibu di hotel yang berbeda. Jadi bahkan tadi pagi pun saya jumpa dengan Pak Direktur kita yang saya ajak kemari, dia pun juga tidak bisa karena beliau berbagi tugas. Jadi Bupara ke hotel yang tertentu, kemudian ada 4 hotel di sini dan salah satunya adalah di sini. Nah, dengan demikian bahwa untuk kegiatan ini kita buka saja, kita langsung saja nanti akan mendengar paparan dari Pak Bayu Diningrat dan Mas Dedi Kuncoro tentang integrated farming atau pertanian terpadu. Nah, namun sebelumnya secara resmi atas nama pimpinan kami Bu Faraka bahwa pelaksanaan pelatihan ramah lingkungan ini kita buka secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut saja. Di samping kiri dan kanan kita terhadir Bapak Bayu Diningrat. Mungkin Pak Bayu sebagian besar dari sahabat-sahabat petani kita di Indonesia bersama juga di Upland telah mengenal beliau semua. Dia ini adalah seorang formulator kebanggaan kita, tapi adalah orang yang sangat cinta kepada dunia pertanian. Dan perjuangan hidup mereka itu, dia ini adalah di banyaknya di dunia pertanian. Kita nanti akan banyak berdiskusi dengan beliau dan teman-teman pun sebagian sudah mengenal dan sudah banyak komentar juga Pak Bayu ketika kita mulai dari awal kegiatan kita di Upland. Ketika Pak Bayu mulai bergabung, kita sudah share itu semua YouTube kita dan
paparan-paparan Papayu kepada teman-teman dan sebagai teman-teman, bahkan mengharapkan Papayu datang langsung ke lokasi kegiatan apel kita. Nanti kita akan dengar apa yang tadi sampaikan oleh Papayu, mungkin banyak hal yang kita bisa diskusikan sama beliau, termasuk juga persoalan-persoalan yang sekarang ini kita hadapi adalah persoalan pupuk ya. Jadi masalah pupuk adalah masalah pokok yang sangat mengkhawatirkan bagi kita sekarang ini. Nanti Pak Bayu akan mencoba mencarikan solusinya dan kita akan berdiskusi bersama dengan beliau. Di samping kiri saya ada Mas, saya panggil Mas saja daripada Bapak, Mas Dedi Kencoro. Nah, beliau ini adalah inspirator kita untuk petani milenial. Ya, terus terang selama ini Bapak dan Ibu semua kita agak lalai untuk memikirkan petani milenial kita di Upland. Dan secara pribadi sebagai tenaga ahli di capacity building di project Upland, saya mengucapkan maaf karena selama ini petani milenial kita agak terabaikan. Nah, sekarang ini tahun ini kita akan memfokuskan kepada petani milenial kita untuk kita akan coba melatih dan akan memagangkan dan kita akan menunjukkan untuk bagaimana startup bisnis kepada mereka itu penting ke depan. Mas Dedi Trikoncoro adalah petani milenial kita yang kita anggap sudah sukses ya, yang telah berhijrah ya dari seorang pegawai bank menjadi seorang petani milenial. Nanti kita dengar sukses beliau itu di mana, nanti kita sama-sama belajar dari itu. Mudah-mudahan dari apa yang Mas Dedi sampaikan nanti akan menjadi inspirasi bagi kita semua, termasuk juga penyemangat kepada teman-teman dari petani milenial. Karena sebentar lagi kita juga ada proyek besar yang akan kita laksanakan di Upland, itu akan memagangkan sebagian dari petani-petani milenial kita ke Ponorogo untuk kita persiapkan dalam rangka pelaksanaan petani terpadu yang bentuk aplikasinya adalah kita akan menjadikan pabrik-pabrik pupuk di masing-masing kelompok kita masing-masing. Nah, itu pun nanti akan dibimbing langsung dipandu oleh Pak Bayu Diningrat. Makanya beliau ini sangat penting sekali bagi kita di Upland pada hari ini. Dan mungkin untuk selanjutnya dan untuk kita bisa mempersingkat waktu kita sengaja waktu panjang ini Pak, sampai jam 12 nanti kita akan diskusi sama beliau, masuk juga dengan Mas Dedi Trikoncoro. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin langsung saja saya serahkan waktu dan kesempatan kepada Bapak. Terima kasih Pak Nov. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu pelaku pertanian betul ya? Ya. Yang menjadi petani murni berapa orang kira-kira? Saya minta tanya. Petani murni? Saya. Yang menjadi peternak murni? Peternak. Sedikit ya. Padahal daerah yang coba bawah sapi. Ini yang sudah jadi petani lebih dari 10 tahun ada nggak kira-kira? Kita akan belajar bersama-sama dengan cara yang santai. Nanti kalau seandainya ada yang kurang jelas karena waktu cukup lama, kita nanti bisa berdiskusi bersama-sama. Jadi Bapak Ibu begini, kenapa sih orang rata-rata tidak mau menjadi petani? Itu ada 3 alasan mendasar. Yang pertama, petani itu tidak punya gaji, sehingga tidak ada anak SD kalau ditanya siapa mau jadi petani, cita-cita petani, tidak ada yang angkat tangan. Betul ya? Bapak Ibu juga merasakannya kira-kira? Ya. Terus yang kedua, petani itu penghasilannya tidak menentu. Ya. Betul ya? Kita kepinginnya dikasih hujan, yang datang panas. Ketika kita kepingin panas, mau panen, yang datang hujan. Nah, akhirnya harga tidak menentu. Kemudian yang ketiga, dari pertanian yang paling berat adalah pekerjaannya paling berat, betul ya?
ada kena panas, ngolah tanah susah, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat 3 alasan ini, masih mau nggak jadi petani kira-kira ini hari ini? Mau jadi petani karena terpaksa atau karena memang punya semangat? Ini repot banget, ini pertanyaan yang susah. Hari ini kita akan bahas 3 hal ini. Bagaimana seandainya setiap petani punya gaji bulanan? Seneng nggak kira-kira? Seandainya minimal sesuai UMR kan gitu ya. Terus yang kedua, bekerjanya itu senang. Bekerjanya senang itu tidak terlalu capek tapi menghasilkan. Terus yang ketiga, pertanian yang harganya stabil. Senang nggak kira-kira kalau begitu? Itu cita-cita semua orang. Nah, siapa yang bisa mewujudkan itu adalah Bapak Ibu dan kita sendiri. Hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana menjadi petani yang sehat, yang mandiri, dan syukur-syukur sukses semuanya. Bahkan di program-program saya, kalau saya ngajari anak-anak muda yang jadi petani, saya menjadikan petani yang miliarder. Saya mau tanya lagi, siapa yang kepingin jadi miliarder? Jangan semuanya, saya gitu. Siapa yang kepingin punya pabrik? Bener punya pabrik, betul? Pabrik apa kira-kira? Kalau seandainya mau buat pabrik, apa pertanyaan nomor 1 biasanya yang sering kali modal? Nggak punya modal, gitu ya? Baik. Hari ini kita akan bahas bersama-sama. Bapak Ibu santai, ini saya direkam. Nanti Bapak Ibu bisa dapat rekamannya, minta di Pak Nofrisa. Mungkin bisa ditampilkan di YouTube ya Pak Nof ya. Ya, di YouTube aja nanti. Nanti ditampilkan di YouTube, Bapak Ibu bisa lihat di sana lengkap. Jadi Bapak Ibu santai, nggak usah nulis, nggak apa-apa. Yang penting tangkap apa yang saya sampaikan. Terus yang paling penting perjanjiannya adalah kita harus mengikuti aturan. Bapak Ibu, saya akan ceritakan dari awal sampai menjadi petani miliarder. Tetapi saya minta tolong, saya garis bawahi sebelum Bapak Ibu nanti menjalankannya. Jangan pernah melompat-lompat, ikuti dari aturan mainnya. Saya akan tuntun Bapak Ibu menjadi miliarder dalam waktu cuma 3 tahun saja. Yang keren satu, tanpa modal. Mantap, mantap. Artinya tanpa modal itu begini, masih semua punya handphone ya, serasa saya. Modalnya maksimal 500.000 lah, bisa ya? Bisa, oke, baik. Saya akan bercerita dulu. Pertanian, kalau kita ngikuti cara-cara biasanya Bapak Ibu, saya jamin 100%. Sampai 100 tahun ke depan, tidak akan pernah berhasil. Karena itu, hari ini, mari kita lakukan perubahannya. Perubahannya bagaimana? Begini konsepnya bertani. Bertani itu dari awalnya Bapak Ibu goalnya adalah kata cukup. Kata cukup itu adalah fondasi yang kuat untuk kita bisa berkata alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kata cukup itu berarti membuat diri kita akan bisa membangun di atasnya. Kalau jenengan kurang, jenengan pasti tidak akan pernah bisa membangun apa-apa, roboh. Baru jalan sedikit usaha, ada tanggungan ini itu dan sebagainya, modalnya habis lagi, bingung lagi, bingung lagi. Ini yang paling ada di pertanian. Bahkan kadang-kadang minta maaf, belum produksi sudah hutang dulu. Hutang itu saya bilang adalah lubang. Goal pertanian itu cukup dimakan, cukup untuk anak dan istri, cukup untuk biaya hidup mereka dulu. Kebutuhan mendasar. Dari manakah kita memulainya? Untuk bisa mencapai kata cukup, setiap orang harus berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu artinya begini. Siapa yang masak setiap hari? Ibu-ibu masih masak tiap hari? Kalau ibu-ibu masih bisa masak tiap hari, ibu-ibu masak kan ada limbah nih. Limbah yang utama ada 3.
Yang pertama, ketika nyuci beras, ada air beras. Kemudian yang kedua, ketika mau masak sayur, lebih banyak dimakan atau dibuang sayurnya? Lebih banyak yang dibuang. Daun yang bagus-bagus dimasak, yang batangnya, yang agak lubang, yang agak kotor dibuang. Terus yang ketiga, tulang sisa, nasi sisa dibuang atau tidak? Dibuang. Selama ini bermanfaat enggak air berasnya, sayur sisanya, sisa makanan bermanfaat atau tidak? Selama ini masih belum ya. Nah, hari ini nanti saya minta tolong di rumah sediakan ember. Semua limbah dimasukkan dalam ember. Ingat baik-baik, membuat pabrik yang besar itu bukan bangunan yang besar. Membuat pabrik yang besar dimulai dari sistem yang kecil tapi akan besar. Pernah tahu pohon jati? Pohon jati itu yang ditanam apanya? Bijinya kecil atau besar? Tidak ada orang tanam pohon jati sebesar yang Bapak Ibu lihat hari ini. Yang ditanam cuma biji yang kecil. Dalam bisnis pertanian pun sama. Untuk membuat bisnis yang besar dimulai dari yang paling kecil. Yang paling kecil itu dimana? Dari dapurnya Bapak Ibu. Untuk apa Pak? Tadi embernya tadi. Embernya tadi berisi air beras, sayur sisa, nasi sisa. Setelah ditumpuk di situ, setelah penuh, seandainya 1 minggu penuh nih, maka lakukan fermentasi. Apa sih yang dimaksud dengan fermentasi? Fermentasi adalah menambahkan sesuatu makanan yang mengolah supaya bakteri di dalam akan bergerak dan berkembang. Nah, itu kita taburkan dengan apa? Bisa dengan dedak padi 1 genggam. Tabur di atasnya, tutup rapat. Biarkan selama 3 hari. Setelah 3 hari lakukan penyaringan. Setelah disaring ada 2. Yang pertama cair dan yang kedua padat. Padatnya untuk apa? Padatnya dijadikan sebagai pakan ternak. Pakan ternak yang pertama kali yang wajib untuk Bapak Ibu punya di rumah adalah, saya minta tolong peliharalah ayam. Karena apa? Ayam inilah yang saya jadikan program menjadikan Bapak Ibu menjadi seorang miliarder. Berapa modal ayamnya? Jangan banyak-banyak. Maksimal 10 ekor. 10 ekor banyak atau sedikit? Nggak perlu jual mobil ya. Jadi kalau usaha nggak perlu jual apa-apa dan nggak perlu hutang apa-apa. Mulai dari 10 ekor saja. Makanya usahakan seminimal mungkin belinya. Seandainya beli mungkin bekatul atau dedak padi aja. Tapi makanan utama adalah limbah rumah tangga. Itu untuk tabungan. Jadi ayam adalah tabungan. Ada yang satu peribahasa Bapak Ibu, menabung sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Banyak orang ketika saya bilang untuk menjadi sukses kita harus menabung. Orang selalu berkata kepada saya, apanya yang ditabung Pak? Kadang-kadang panen aja tidak panen. Betul ya? Untuk makan aja kadang-kadang sudah kurang. Tetapi untuk menjadi sukses tetap harus menabung. Kalau tidak bisa menabung uang, kita harus menabung sesuatu yang bunganya tinggi. Cari bank yang bunganya di atas 100% setahun. Bank apakah itu? Tidak ada bank pemerintah atau bank apapun yang ngasih bunga lebih dari 100%. Kecuali bank ayam. Bank ayam ini berkembang luar biasa Bapak Ibu. Saya punya program dengan konsep 10 ekor ayam 3 tahun menjadi miliarder. Banyak orang bilang ke saya begini, loh Pak, kalau ayamnya mati diapakan? Jadi kubur. Loh, ayam mati diapakan? Banyak orang marah juga, loh itu kan teori Pak. Loh semua itu hidup kita berdasarkan teori Bapak Ibu. Bapak Ibu kenapa harus nyekolahkan anak? Karena teorinya kalau nggak pintar nggak bisa jadi dokter, kan gitu teorinya. Padahal apakah semua anak yang pintar jadi dokter? Tidak. Itu kan teorinya kan begitu, lagunya aja ada. Nah teorinya adalah 10 ekor ayam ini Bapak Ibu latih. Yang dilatih apa? Kebiasaan kita.
Kita berlatih untuk manajemen. Orang seringkali salah. Dalam pertanian selalu berpikir pertanian itu adalah bisnis. Bukan. Pertanian bukan bisnis. Pertanian itu adalah kehidupan. Kalau secara pribadi saya sampaikan, tani itu adalah tawakal, niat, ibadah. Tawakalnya di mana? Ketika Bapak Ibu pelihara ayam, percaya. Kalau Bapak Ibu tidak sombong loh ya, Bapak Ibu akan belajar tentang kerendahan hati dari ayam. Ayam itu coba bayangkan, saya ini pelihara ayam dari mulai saya SMA sampai hari ini. Berarti sudah lebih dari 30 tahun. Saya menjadi miliarder dari 10 ekor ayam sampai jadi miliarder itu sudah berkali-kali. Di tempat baru saya buat, di tempat baru saya buat, di tempat baru saya buat. Jadi ini bukan teori, ini hidup saya. Teorinya cuma begini, ayam 10 itu tidak boleh jadi bebannya Bapak Ibu. Ada orang pelihara ayam, saya kepengen banyak Pak, jangan, nanti saya tunjukkan kenapa tidak boleh banyak. Kenapa harus 10 ekor? 10 ekor ini ngasih makannya dari limbah, syukur-syukur biayanya per minggu maksimal Rp20.000. Dari mana Rp20.000? Dari beli dedak padinya. Terus yang kedua, ayam ini setiap bulan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak tetaskan, dia akan bertelur 100 butir. Kalau kita hitung 100 butir, kalau beli telur di toko harga 2.000 sampai 3.000, berarti kalau 100 kan 300.000. Minimal gizinya anaknya Bapak Ibu tercukupi. Kalau seandainya Bapak Ibu ada kesempatan, tolong tetaskan. Kalau seandainya ditetaskan nih, dari teori menjadi miliarder, Pak saya sudah cukup Pak, hidup saya sudah cukup. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya mencukupkan kebutuhan hidup harian. Jadi ayam ini ditetaskan nih, dari 10 ditetaskan. Sebelum menetas, sebelum hari ketiga, tolong telurnya diperiksa. Kalau telur yang tidak ada buahnya, tidak jadi, kan telur fertil seperti itu, nanti di infertil tolong diambil, nanti digoreng. Yang ditetaskan yang telur betul-betul mau jadi. Itu yang pertama rumusnya. Yang kedua, itu nggak usah pakai mesin tetas, nggak usah pakai apa-apa. Saran saya dalam bisnis pertanian bukan modal yang utama. Nanti caranya gimana Pak? Setelah ayam ini menetas, minta tolong titipkan di induknya saja. Nggak usah pakai beli lampu, nggak usah beli box, nggak usah apa. Pakai cara paling bodoh, cara paling desa. Dan ini tidak ada alasan bagi Bapak Ibu untuk berkata, Pak rumah saya tidak ada listrik. Ini tinggal di tengah hutan pun masih bisa dilakukan. Jadi program ini saya buat kenapa? Saya sudah ngajar seluruh Indonesia dari Papua sampai Aceh. Saya ngajar bukan hanya di kota. Setiap tahun biasanya saya ngambil waktu 2 minggu itu saya masuk hutan yang tidak ada apa-apa. Perjalanan bisa saya tempuh sampai sehari semalam jalan kaki. Dan di sana tidak ada listrik. Saya memang pengembangan daerah-daerah tanda kutip suku-suku terisolasi. Kalau di sini ada suku Baduy, kalau di Sulawesi ada suku mana? Suku Wana. Kalau di Jambi sana ada suku anak dalam. Yang bahasanya aja saya juga tidak ngerti. Biasanya setiap tahun saya ambil waktu 2 minggu untuk masuk ke pedalaman-pedalaman untuk ngajari apa? Pelihara ayam juga. Di sanalah nanti Bapak Ibu akan belajar dari ayam tadi. Teorinya cuma begini, 10 ekor ayam, kalau kita campurkan sama jantan ya, 1 begitu, 7 hari dia pacaran, 10 hari dia bertelur, 21 hari dia mengeram, 60 hari dia akan merawat anaknya. Artinya satu siklus itu butuh waktu 100 hari, 98 sampai 100 hari. Artinya apa? 1 ekor ayam bisa punya anak itu maksimal kalau hidup semua dalam 1 tahun 36 ekor juga. Kecil kan? Anggap aja mati separuh, tinggal 18. Lah 18 itu goalnya kita cuma di situ. Jadi punya 10 kali 18 180.
nanti yang jantan dijual untuk beli pakan. Karena apa? Kalau cuma 10 bebannya di dapurnya Bapak Ibu. Tetapi kalau sudah punya 100, dia harus hidup dengan sendirinya. Ini kata kunci yang kedua. Dalam bisnis, saya ulangi ya, dalam bisnis dia harus hidup dengan sendirinya. Belum untung, belum. Bapak Ibu cuma sebagai pegawai yang belum digaji. Tapi ayamnya sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Beli pakan dari jual jantan, buat kandang dari jual jantan, nanti dia akan hidup di sana. Bapak Ibu tugasnya apa? Belajar. Belajar itu 3 tahun Bapak Ibu. 3 tahun itu untuk belajar. Dari 100, sebenarnya kalau sudah punya ayam 100 itu sudah punya sama dengan gajinya pegawai negeri. Saya kasih contoh. Kalau cuma kepengen anaknya Bapak Ibu kerja dan punya gaji sama dengan gajinya pegawai, punya ayam 100 sudah lebih dari cukup. Ayam di tempatnya Bapak Ibu berapa di Sumbawa ini? Berapa kalau di Sumbawa harganya ayam? Iya. Iya. Berapa? 100. Mahal sekali. Iya, Paling murah deh, paling murah. 60 ya. Oke. Paling murah 60, saya percaya. Soalnya teori ayam ini saya temukan ketika saya di Papua, gara-gara harga ayam 200.000. Kalau di Sumbawa agak ke barat mungkin lebih mahal, tapi tidak seperti di Jawa, paling murah. Di sana oke lah, kita deal harga 60.000. 60.000 itu pakai promosi nggak jualnya? Tidak. Perlu pakai dimasukkan di iklan gitu? Enggak ya? Oke. Sekarang saya buatkan konsep 100 ekor dengan cara tradisional. Saya punya Indo ini 100 ekor. 1 tahun cuma bertelur 36 butir. Ini paling kecil dan paling tidak resiko. 36 kali 100 ketemu berapa? 3.600. Mati separuh. Tinggal berapa? 1.800. Coba yang punya kalkulator, 1.800 dikalikan 60.000 ketemu berapa? 72 juta. Betul ya? Salah ya? Sorry. 1.800 dikalikan 60.000, sorry. 108 juta. 108 juta. Sorry. Kalau harga 40 72. Kalau harga 60 108 juta. Modalnya Bapak Ibu beli jagung, beli dedak 50 juta berarti. Berarti sisa 108 dibagi 2 ketemu 54 juta. 54 juta dibagi 12 ketemu berapa Bapak Ibu? 4 juta sekian. Betul ya? Sama enggak dengan gajinya pegawai? Coba bayangkan. Banyak orang kadang-kadang jual tanah untuk anaknya jadi pegawai. Betul atau tidak? Ayo berubah. Mulai hari ini jangan bercita-cita jadi pegawai. Bercita-citalah jadi pengusaha. Tapi minta tolong loh ya, jangan pernah pulang dari sini langsung beli ayam 100 loh ya. Mulai dari 10. Loh Pak, kalau saya sudah pinter, boleh nggak saya pelihara banyak? Boleh nggak saya pakai mesin tetas? Boleh. Kalau seandainya pakai cara tradisional ini berhasil, terus Bapak Ibu mulai belajar pakai mesin tetas. Kalau pakai mesin tetas, bedanya bumi langit Bapak Ibu. Kalau cuma cara tradisional dari 100 ekor ayam, itu per bulan dapat 4 juta kalau harga 60.000. Tetapi kalau pakai mesin tetas, dari 100 induk setiap bulan telur 10 butir. Ini tidak ada rekayasa apa-apa. 100 kali 10 butir ketemu 1.000. Yang ditetaskan 500, yang 500 dijual untuk beli pakannya induk. Dari 500 tadi ditetaskan, yang netas anggap aja 80%. Berarti setiap bulan keluar 400 ekor. 400 ekor kalau dikalikan 60.000 ketemu berapa? 400 kali 60 ketemu 24 juta. Dipotong biayanya separuh, 12 juta untuk beli pakan. Berarti sisa 12 juta. Cuma nambah 1 mesin tetas, gaji dari 4 juta berubah jadi 12 juta.
Gimana? Enak kan jadi petani? Tapi minta tolong, jangan tergantung. Konsep menjadi petani harus mandiri. Mandirinya bagaimana caranya? Supaya pakannya harganya stabil, supaya jagungnya harganya stabil. Ayo kita tanam sendiri. Bertani pun sama, minta tolong. Jangan mulai dari yang hebat, dari yang besar. Bertani dari yang kecil tadi. Langkah-langkah dalam pertanian begini. Setelah saya punya limbah tadi, kembali ke limbah. Dari yang cair tadi saya buat kebun. Kebunnya tidak perlu luas. Kebunnya cuma ukuran 3 meter kali 3 meter. Punya tanah 3 meter kali 3 meter di samping rumah. Selama ini Bapak Ibu belanja tidak setiap hari? Ini yang konyol. Coba bayangkan, pekerjaannya Pak petani. Setiap hari belanja sayur nggak? Belanja. Loh kenapa kok begitu? Karena panen saya 3 bulan 4 bulan sekali Pak, tidak belanjanya. Ini yang salah. Menjadi petani itu harus setiap hari panen. Seneng nggak kira-kira? Saya cuma butuh tanahnya 3 meter kali 3 meter. Ditanami apa Pak di situ? Tanami sayur. Sayur yang setiap hari ada. Kangkung ada cuma sekitar 220 pohon, bayam 20 pohon, kacang panjang 20 pohon. Ada macam-macam sayur yang di sekeliling rumah kita. Dipupuknya pakai apa? Dipupuknya pakai pupuk limbah rumah tangga yang Pak Ibu produksi. Ini belajarnya jadi pengusaha. Setelah pupuknya diterapkan hasilnya bagus. Setelah diterapkan hasilnya bagus, tetangga mulai tanya, dipupuk pakai apa? Oh, dari limbah rumah tangga. Itu sekolah SD-nya. Tujuannya apa harus sekolah seperti itu? Begini ceritanya. Siapa yang kepingin punya pabrik pupuk di tiap-tiap desanya? Ada enggak? Pengen ya? Buat pabrik itu jangan buat bangunan. Buat pabrik itu mulai dari dapur ini buat pabriknya. Kalau Bapak Ibu tahu ilmunya ini, limbah lebih mahal daripada berasnya. Air beras lebih mahal daripada berasnya. Kotoran sapi lebih mahal daripada sapinya. Kotoran kambing lebih mahal dari kambingnya. Saya kasih contoh yang paling simpel. Beras harga berapa di Sumbawa, di sini Banjarnegara sama di Subang? 10.000 standar ya? Oke, 10.000. Pernah beli pupuk organik cair? Pernah. Harga paling murah berapa? 50 per liter. Oh, kemahalan. Ada nggak yang jual 5.000 1 liter? Bapak Ibu yang jual 5.000 1 liter nanti? Ya 5.000 saja, jangan mahal-mahal. Kalau nyuci beras butuh berapa Bapak Ibu airnya? 2 liter. Minimal 2 liter, betul ya? Ya. Coba bayangkan, nyuci beras 1 kilo pakai air 2 liter. Diolah, cuma dimasukkan ember, dikasih dedak cuma 1 sendok atau 1 genggam. Kemudian setelah 2 minggu dia jadi pupuk. Setelah jadi pupuk, Bapak Ibu jual cuma 5.000 aja 1 liter, termurah di Indonesia sudah ya. 2 liter kali 5.000 ketemu berapa? Limbah yang Bapak Ibu buang itu loh sama dengan berasnya. Betul atau tidak? Kalau seandainya Pak ini butuh kemasan, berarti harganya 10.000. Berarti lebih mahal mana limbahnya atau berasnya? Kenapa dibuang? Karena belum. Nah, hari ini jangan ada alasan, Pak saya belum tahu lagi loh ya. Ini yang pertama. Setelah dibuat, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa jual air cucian beras kok, percayalah. Bawa ke pasar laku nggak ini air cucian beras? Siapa yang mau beli? Nggak ada orang mau beli. Caranya supaya Bapak Ibu jual, Bapak Ibu harus punya kebun. Kebunnya di mana? Di sampingnya rumahnya Bapak Ibu. Itu namanya kebun percobaan. Kebun percobaan ini untuk apa? Untuk Bapak Ibu bisa hidup setiap hari. Ajarkan di desanya, ajarkan setiap orang, ajarkan setiap ketemu teman. Saya punya kebun yang tidak pernah habis selamanya. Oke? Setelah selesai di situ, sekarang yang kedua naik level. Kalau sudah pinter di sini, kepengen punya gaji bulanan. Yang kedua, saya punya enggak Bapak Ibu kira-kira tanah 300 sampai 1000 meter aja.
Ada enggak kira-kira? Banyak atau enggak kira-kira? Semua punya atau enggak? Punya. Baik. Kalau sudah tahun kedua, naik level. Ayamnya dari 10 menjadi 100. 100 ekor ayam ini tahu enggak kotorannya ada berapa? Enggak pernah hitung, Pak. Kenapa enggak pernah hitung? Karena tidurnya di mana-mana, kotorannya juga enggak tahu, Pak. Betul kan? Betul. Yang paling ngerti lagi adalah karena kotorannya tidak berharga. Kalau tahu kotoran ini berharga, dikumpulkan enggak kira-kira? Pernah kehilangan uang 100.000? Dicari atau enggak? Oh, kok enggak ada orang nyari kotoran ayamnya yang hilang? Di rumah. Nanti minta tolong. Saya tunjukkan, kalau punya induk 100 ekor, makannya setiap hari 200 gram. Berarti setiap hari pakannya 20 kilo untuk induk saja. 1 bulan ketemu pakan 600 kilo. Kalau 100 ekor, Bapak Ibu punya mesin tetas, setiap bulan bisa punya 400 ekor. Berarti kotorannya setiap bulan 400 kali. Kita anggap paketnya 3 bulan pemeliharaan, 4 bulan pemeliharaan, itu pakannya habis 6 kilo. Berarti 6 kilo kali 400, ketemu 2,4 ton. 2,4 ton ditambah 600 berarti ketemu 3 ton pakan dan 3 ton kotoran ayam. Bapak Ibu punya pabrik pupuk nih di rumah akhirnya. Berapa banyak? 3 ton setiap hari. Pernah jual kotoran ayam dan laku di pasar? Kalau pernah hebat. Seandainya nih kotoran ayam kita jual 1.000 saja 1 kilo, ada yang mau beli enggak kira-kira? Nggak ada. Tetapi kalau kotoran ayam ini kita olah jadi pupuk, kemudian pupuknya kita tanam jadi sayur, sayurnya kita jual ke pasar, ada orang beli enggak kira-kira? Nah, sayur ini kita butuh tanah sekitar 1.000 meter. Ini bisa untuk kandang ayamnya yang 500 meter, yang sayurnya sendiri 500 meter. Kepengen gaji berapa Bapak Ibu? Angkat tangan, satu orang makili. Kepengen gaji berapa? Gaji berapa Mas? 10 juta Pak per bulan. 10 juta, baik. Saya akan hitungkan caranya punya uang 10 juta tiap bulan dengan tanah 1.000 meter, oke? Saya akan kasih teorinya. Punya ayam sudah tahun kedua Mas ya, jangan tahun pertama ya. Kan tidak apa-apa sekolah dulu 1 tahun ya. Sekolah dulu 1 tahun. Orang mau jadi tentara, jadi polisi, pendidikan dulu 6 bulan sampai 1 tahun tuh Bapak Ibu baru punya gaji. Betul ya? Ini pendidikan dulu selama 1 tahun. Pendidikannya begini, dari ayam 10 jadi 100. 100 saya pakai konsep yang tradisional. Belum pakai mesin tetas. Berarti 100 kali 36 ketemu 3.600, mati separuh tinggal 1.800. 1.800 dikalikan 60.000, ketemu tadi gaji sekitar 4 juta per bulan. Oke ya? Itu dengan cara tradisional. Berarti masih kurang 6 juta dong. 6 jutanya dari mana? Dari tanah yang 500 meter tadi. Ibu-ibu beli sayur nggak di sana? Sayur yang paling murah sekali apa? Berapa harganya kira-kira? 2.000. 2.000 berapa banyak? Seikat seberapa besar? Perlu promosi nggak jualnya untuk jual sayur segini 2.000? Dibawa laku nggak kira-kira? Oke, kita anggap aja kangkung atau bayam gitu ya. Segini ini isinya cuma paling banyak 30 butir, betul ya? 30 biji toh? 30 batang, betul ya? Kadang kurang ya? Lebih kurang segitu 30. Baik, sekarang saya tunjukkan teorinya. Siapa yang pernah tanam kangkung atau tanam bayam ada? Oke. Sekarang saya kasih teorinya. 1 meter persegi, jarak tanam 5 kali 5 cm, berarti ketemu ke sana 25. Sorry, 4 ya, kalau 1 meter bagi 5 kan 20, ke sini ketemu 20. Berarti 1 meter persegi ada 400 tanaman. 1 lubang kita tanami 2 biji atau 3 biji. Betul ya? Berarti ketemu 1.000 1 meter persegi. 1.000 itu nggak hidup semua, hidup separuh, betul kan? Berarti tinggal 500. Tinggal 500 ini kita bagi 30. Berarti 1 meter persegi anggap aja dapat sekitar 15 ikat yang harga 2.000. Berarti 1 meter persegi dapat berapa? 36
ribu. Bapak tadi kurangnya kita 6 juta, berarti setiap hari saya harus tanam 20 meter supaya saya dapat 1 hari dapatnya uang itu lebih dari itu sudah. Kalau 6 juta dibagi 30 ketemu 200 berapa? 200 ribu ya. Berarti 200 ribu kalau 1 meter kita dapat 30 ribu, berarti cuma butuh 7 meter sampai 10 meter. Berarti saya harus buat tani. Sekarang saya kenyangkul karena saya tidak punya tenaga banyak, saya cuma nyangkul sehari 10 meter. Kuat atau enggak? Perlu tenaga berapa orang? Nyangkul 10 meter butuh tenaga enggak kira-kira? Sendiri kuat? Oke. Jadi setiap hari saya cuma nyangkul 10 meter Pak. Besok nyangkul lagi 10 meter Pak. Besok nyangkul lagi 10 meter Pak. Besok nyangkul lagi 10 meter sampai 30 hari. Yang ini panen. Setiap hari saya dapat 200 ribu. Berarti 1 bulan dapat 6 juta. Kenapa orang tani selalu mengatakan saya tidak punya gaji? Ayo, sudah paham hari ini? Kepengen cepat betulan? Materi masih ada. Oke, materi dari saya sampai segitu dulu. Nanti kita lanjutkan di diskusi. Biar teman saya lanjutkan dulu. Oke. Jadi banyak.